Perkenalkan, nama saya Saskia Zalda Berliana dengan NIM 2506311000063. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Informatika Universitas Trunojoyo Madura. Saya di sini akan menjelaskan apa sih teori belajar dan pembelajaran humanisme. Tonton sampai habis ya. Teori adalah sekumpulan konsep atau fenomena yang bertujuan untuk mencari solusi, ide, panduan, dan arahan. Teori ini dihasilkan oleh ahli yang dipastikan teruji. Sedangkan belajar adalah sebuah proses untuk mendalami suatu hal yang mengalami perubahan yang bersifat long lasting atau jangka panjang. Jadi, teori belajar humanisme yaitu sebuah teori yang memanusiakan manusia, di mana seorang individu, dalam hal ini peserta didik, dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungannya. Tokoh-tokoh penting dalam teori ini adalah Carl Rogers dan Abraham Maslow. Maslow menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar manusia melalui hierarki kebutuhannya. Menurut Maslow, tingkatan kebutuhan manusia ada 5 tingkatan, yaitu fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Sementara itu, Rogers menekankan konsep student-centered learning, yaitu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Pendekatan humanisme memiliki prinsip, yaitu salah satunya pembelajaran harus bermakna. Artinya, materi pembelajaran sebaiknya dikaitkan dengan pengalaman pribadi dan kehidupan nyata peserta didik. Ketika siswa melihat relevansi antara materi dan realitas mereka, proses belajar menjadi lebih mendalam dan mudah dipahami. Salah satu contoh penerapan teori humanisme yaitu guru dapat memberikan reward kepada peserta didik yang telah berhasil melakukan suatu hal agar peserta didik tersebut semakin semangat dan termotivasi dalam pembelajaran. Adapun kekurangan teori humanisme yaitu sulit diterapkan pada kelas dengan jumlah siswa yang banyak, karena humanisme itu memerlukan perhatian mendalam tiap siswa. Guru akan kesulitan jika jumlah siswanya lebih banyak. Yang kedua, kurang cocok untuk materi yang sangat teknis atau terstruktur. Contohnya seperti pelajaran matematika, IPA. Adapun kelebihan dari teori humanisme yaitu meningkatkan motivasi belajar siswa, karena siswa diberi kebebasan memilih. Mereka cenderung lebih semangat dan merasa dihargai. Dan yang kedua, membangun hubungan positif antara guru dan siswa. Guru berperan atau sebagai pendamping, bukan sekedar penyampaian materi, sehingga suasana kelas menjadi lebih hangat dan nyaman. Teori humanisme dalam belajar dan pembelajaran menekankan bahwa kegiatan pendidikan sebaiknya berpusat pada peserta didik dengan memberikan ruang bagi kebebasan, potensi, serta keunikan setiap individu. Peran pendidik lebih diarahkan sebagai pendamping yang menciptakan suasana belajar yang mendukung perkembangan pengetahuan, emosi, dan sikap sosial, sehingga peserta didik dapat tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Demikian penjelasan mengenai teori belajar dan pembelajaran humanisme. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana humanisme dapat diterapkan dalam proses pendidikan. See you next time.